Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk mempersiapkan memasuki tahun 2023. Ya saudaraku, kalau ngelihat baca berita-berita yang muncul saat ini di Indonesia ataupun di seluruh dunia sedang terjadi begitu banyak berita-berita yang menggoncang. Saudara tahu berita di Indonesia apa yang sedang menggoncang Indonesia? Banjir. Siapa yang rumahnya kena banjir? Keluarganya selamat? Aman? Aman. Oke, apalagi di Indonesia sedang beritanya sedang naik. Oh, Mr. Sambo masih muncul ya bagi persidangan. Ada lagi? Gagal ginjal. KDRT. Oh, pembunuhan. Semua kejahatan sedang muncul ke permukaan. Semua narkoba dan dimunculkan semua ya. Dan hari ini aku juga pagi ini dalam perjalanan ke gereja dengerin berita saya bahwa melalui pengamat ekonomi, dia berkata bahwa tahun 2023 itu menjadi tahun yang gelap. Kayak Pak Presiden juga ngomong gitu ya. Banyak para nabi juga mengomong hal yang sama, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi kita semua harus mempersiapkan diri menuju situ. Dan satu hal yang saya mau katakan, dunia boleh goncang, keadaan dunia boleh gelap gulita, tetapi anak-anak Tuhan akan muncul menjadi terang. Amin. Dan firman Tuhan akan digenapi. Di tengah-tengah kegelapan itu anak-anak Tuhan akan muncul jadi terang. Nah, jadi kita pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Sama-sama ayat firman Tuhannya dulu. Kisah Para Rasul 1:3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berbicara tentang hidup dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus ada di dalam kerajaan Allah, saudaraku ya? Hari-hari ini di Peggy Mel ini tahun goncangan, tahun pemurnian, tahun penghakiman ya saudaraku. Kita harus ada di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Allah. Slide yang pertama. Hidup dalam kerajaan Allah. Kita perlu saudaraku, kita harus ada di sini hari-hari ini. Ya hari-hari ini kenapa saudara? Kenapa kita harus ada dalam kerajaan Allah? Kita lihat apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Satu, berbicara tentang pemerintahan Allah. Ya 2 Tawarik 20 ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Yang pertama, kerajaan Allah maksudnya adalah pemerintahan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Seperti Indonesia atau Cina, saudara, punya pemerintahan mengatur segala hal-hal ekonomi, sosial, semua keseluruhan dari Indonesia 34 provinsi diatur oleh pemerintahan. Yaitu pemerintahan Indonesia. Sekarang kerajaan Allah. Kerajaan Allah diatur ya, hukum-hukum pemerintahannya dipegang kedaulatannya oleh Allah, yaitu dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan yang menguasai bangsa-bangsa, menetapkan raja-raja, menetapkan para pemimpin bangsa. Dialah Yesus Kristus yang pemerintahannya itu yes dan amin. Amin. Itu yang kedua. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kuasa Allah artinya saudara berdaulat atas ciptaannya dan ia mendelegasikan otoritas pada umat manusia agar menguasai binatang, menaklukkan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi dengan sebuah tujuan, dengan sebuah misi datang ke dunia, 3,5 tahun dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia membawa Injil kerajaan dan dia selalu disertai dengan kuasa. Dia enggak cuma ngajar dengan pengajaran-pengajaran, tapi dia disertai dengan kuasa. Ketika murid-muridnya
melakukan yang sama, Roh Kudus dicurahkan, para murid disertai dengan kuasa. Dan waktu Yesus ini saudaraku dikatakan kuasa Allah, gereja Tuhan, orang-orang percaya, dikatakan Tuhan telah mendelegasikan otoritas pada umat manusia. Pada orang percaya saudara dan saya diberikan otoritas dan kuasa dalam nama Yesus. Ada amin? Oke, kalau kita percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan, kita punya kuasa. Kuasa itu ada di mana? Di hati dan mulut saudara. Ada amin gak? Waktu kita saudaraku ya, waktu kita diberikan kuasa, nama Yesus. Nah yang hilang nih hari-hari ini, yang banyak hilang dari gereja Tuhan, itu adalah kuasa saudara. Kuasa Yesus, ada orang yang tidak tahu menggunakan nama Yesus. Ada orang yang lebih banyak ditarik oleh kuasa bumi ini. Karena apa? Kerajaan Allah, saudara tahu kalau kita ini berasal dari atas. Ada firman Tuhan katakan, kamu adalah warga kerajaan sorga. Saudara bukan datang dari bumi. Saudara dan saya berasal dari atas. Ada amin gak? Saudara ditempatkan di bumi untuk membawa pengaruh kerajaan surga. Ada amin enggak? Tapi jujur saudaraku, banyak kali kita di bumi ditarik oleh kekuatan yang ada di bumi. Seperti magnet, nempel dengan pengaruh-pengaruh yang ada di bumi. Keinginan mata, keinginan dunia, daya tariknya, semuanya, semua seperti magnet saudara nempel di bumi. Padahal saudara adalah makhluk warga kerajaan surga. Amin gak? Amin. Nah Tuhan mendelegasikan kamu diberi kuasa dalam nama Yesus untuk mempengaruhi, membawa pengaruh di lingkungan saudara dan saya tinggal. Amin gak? Amin. Yuk cek dan recheck ya, cek dan recheck. Saya sudah pakai nama Yesus, saya sudah mempengaruhi membawa kuasa kerajaan untuk lingkungan saya tinggal, keluarga. Kita lihat lagi, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 18. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang tidak akan tergoncangkan. Dunia gonjang-ganjing, semua informasi ekonomi apa secara global, semua sedang mengalami goncangan-goncangan. Tapi hanya dikatakan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan mau saudara dan saya nangkep ini baik-baik. Pesan Tuhan baik-baik, tangkap. Ya tangkap baik-baik, aku harus masuk dan tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bumi boleh gonjang-ganjing, masalah boleh datang, semua kegelapan boleh ada. Tetapi saya sangat percaya orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, dia akan mengalami pembelaan-pembelaan Tuhan. Amin. Nah ini yang saudara harus tangkap baik-baik saudara. Tuhan mau berikan kuasa ini. Engkau melewati masa gelap apapun pergumulan alam hidup kita. Tuhan mau engkau pakai kuasa ini. Pegang tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Engkau akan melihat Tuhan menyertai kita. Tuhan akan meloloskan kita dari semua pergumulan-pergumulan hidup. Nah saudaraku, di mana itu kerajaan Allah tinggal? Alkitab dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 21. Ini versi firman Allah yang hidup dan firman King James itu berkata begini. The kingdom of God within you. Tapi di terjemahan baru dikatakan kerajaan Allah itu ada di antaramu. Jadi dua versi ini mengatakan kerajaan Allah itu di dalam kita. Saudara. Di dalam hatimu. Jadi kamu dan saya yang percaya Yesus itu tahu persis. Engkau tinggal gak dalam kerajaan Allah? Engkau alami gak itu kuasa kerajaan Allah? Itu masing-masing kita yang tahu. Dunia tidak tahu saudara. Dunia gak ngerti loh. Orang yang gak percaya gak ngerti loh kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah. Mereka bisa mengetahui, mereka bisa tahu kalau ada dampak dari kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Amin gak? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Waktu kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Dikatakan di dalam Roma 14 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal
kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, kerajaan Allah itu hanya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Di bumi ini penuh dengan ketidakbenaran. Saudara dan saya hari-hari ini harus memutuskan. Orang boleh bohong, orang boleh tidak jujur sama saudara. Tapi saudara dan saya harus ngambil sikap. Ambil keputusan. Orang melukai kamu, orang mengkhianati kamu, enggak masalah. Kamu dan saya harus buat keputusan. Amin enggak? Penting sekali saudaraku, penting banget saudara. Karena kalau kita enggak buat keputusan, Anda akan mudah kompromi. Anda akan mudah ketarik oleh daya tarik bumi ini. Yang seolah-olah menarik banget seperti magnet nempel di bumi terus. Sedangkan Tuhan mau, ya saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah. Penuh kebenaran, penuh kekudusan, penuh kesucian, kemurnian hati. Semua dan itu semua dari kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera saudara. Dari damai sejahtera itu akan ada sukacita saudara. Jadi saudaraku, waktu saya mempersiapkan firman ini saudara, saya sedang mengalami, saya diizinkan ngalami. Biasanya kan saya ini orang yang suka cerita dengan mendengarkan cerita orang. Nah kali ini saya tiba-tiba dengerin orang punya cerita, saya nggak meresponi apapun. Saya cuma jadi pendengar. Tapi tiba-tiba karena ceritanya selalu negatif thinking kepada orang, kepada sesuatu. Saya ini jadi berpikir, ini jadi biasanya kan siapa yang pernah ketularan orang yang negatif thinking? Informasi yang negatif ternyata nularin sama kamu. Pernah nggak ngalamin? Hari itu saya tuh ngalami saudara. Jadi saya dengerin orang curhat, orang cerita hal-hal yang negatif, saya ketularan saudara. Begitu saya ketularan, saya tersadar, lalu saya tuh nggak damai gitu ya. Terus saya berbahasa roh, saya tanya Tuhan, ada apa nih Tuhan? Ya, terus Tuhan kasih tahu bahwa, aku nggak suka kamu berpikir negatif dengan apa yang kamu dengar. Karena saudaraku, ini yang Tuhan nggak senang sekali saudara. Jadi ayo coba cek dan dicek. Kalau Tuhan aku selama ini kok suka berpikir negatif ya. Aku kok selalu ngelihat jeleknya orang ya. Aku kok selalu ngelihat jeleknya suamiku, jeleknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara hanya melihat yang jelek-jelek, pernah gak ingat yang baik dari suamimu? Yang baik dari bosmu? Yang baik dari orang-orang yang menjengkelkanmu? Orang-orang yang menyebalkan kamu? Pernah gak lihat yang baik? Selama kita fokus dengan hal-hal yang negatif, saudara, engkau akan menemukan semua jelek. Benar nggak? Yang paling baik adalah dirinya sendiri. Jadi saudaraku, kita perlu belajar ya, perlu belajar di sini, hidup dalam kerajaan Allah. Ayo pikir kenapa? Ada yang mikirkan gini, aduh aku nih kak ya, aku tuh suka takut banget suamiku selingkuh, takut banget begini dan begitu. Tahu nggak firman Tuhan? Dan ternyata apa yang dipikirkan itu jadi. Jadi saya bilang kamu sedang menggenapi firman Tuhan. Sebab di dalam Ayub katakan apa yang kau takuti itu yang menimpa kamu. Kenapa daripada mikirkan yang negatif, kenapa nggak mikirin yang baik, yang indah, yang sedap didengar, yang mulia? Pikirkan dong suamimu di sana bekerja diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, kekudusan melingkupi. Jangan melepaskan yang baik, mikirin yang baik. Mikirin anak-anak sekolah di Indonesia bagaimana pergaulannya. Kenapa enggak lepaskan Tuhan jagai dan lindungi anak-anakku dari pergaulan yang merusak. Dijagai, diberkati di sana, dibuat pintar gitu ya. Mulai ngomong yang baik, kenapa sulit sekali sih? Kenapa pikiran kita selalu mikirin yang jelek-jelek? Itu kekuatan bumi saudaraku. Yang ada di bumi selalu yang jelek, yang jelek, yang jelek. Tetapi kerajaan Allah mengatakan pikirkan yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Pikirkan semua itu layak dipuji. Saudaraku ya, kalau mau mikir yang jelek dan itu jadi, bertobat saudara. Bertobat benar-benar. Ini hari-hari yang serius saudara. Ini hari-hari yang serius bahwa engkau dan saya tuh harus memutuskan. Membuat keputusan hari ini. Kalau sering mikir pikiran yang negatif, kau harus punya kuasa kok menyingkirkannya. Dalam nama Yesus saya singkirkan semua yang negatif-negatif. Ya saudaraku, kemudian berikutnya apa lagi? Kenapa kita harus hidup di dalam kerajaan Allah? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Nah tadi saya bilang, kita, saudara dan saya berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada dikuasai, di bawah kuasa si jahat.
Jadi seluruh dunia, saudaraku, jangan heran kalau ada orang jadi jahat. Ya, ada suamimu baik-baik tiba-tiba jadi KDRT. Ya, semua bisa karena memang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, bagaimana kemudian 1 Petrus 5:8? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau harus sadar nih hari-hari ini. Setiap kita itu punya lawan, punya musuhnya masing-masing. Saudara nggak bisa mendelegasikan musuhnya ke orang lain. Yes, setuju. Dia iya gitu kan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini punya lawan dan musuhnya masing-masing. Ada amin? Nggak bisa didelegasikan. Saya pernah punya pengalaman, saudara, ini saya cerita karena saya belajar dari pengalaman yang terjadi. Ada seorang istri cerita tentang pergumulannya dengan suaminya di Indonesia. Lalu kami sepakat, yuk kita dukung doa, bahkan saya ngambil doa puasa untuk suaminya, saudara. Ternyata begitu dia pulang ke Indonesia, suaminya justru bukan tambah baik, tambah nakal. Nah, habis gitu saudaraku, akhirnya dia balik lagi nih, si istri balik lagi ke Hong Kong. Nah, habis gitu saya tahulah ceritanya bahwa ternyata kedapatanlah si istri ini ternyata juga membuka hatinya untuk orang lain. Bertobat ya kalau ada ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak itu saya berhenti berdoa buat suaminya. Sekarang saya berdoa buat istrinya ini. Kenapa? Kenapa saya berhenti buat Tuhan kasih saya ngerti bahwa lawannya suaminya bukan lawannya saya. Jadi kamu boleh cerita tentang keadaan suamimu, tapi walaupun saya berdoa buat suamimu gak berubah karena dia dibawa kuasanya dari istri untuk mendoakan suaminya. Amin. Nah, saudara, suami kan gak boleh suami kan gak boleh dibiarin begitu ya. Artinya saudaraku, saudara harus memperjuangkan. Benar gak? Kalau saudara pacaran gak perlu diperjuangkan dia selingkuh kebetulan. Ya, itu tahu aslinya. Kamu batal juga gak perlu nangis-nangis. Ya, kalau suami diambil orang, selingkuh apa, saudara kan perlu berjuang. Ada nggak bisa mundur, nggak bisa berhenti, dan juga nggak bisa tukar tambah. Karena itu suamimu gitu loh saudaraku. Nah, saya mau tekankan adalah saudara wajib untuk memperjuangkan suamimu di hadapan Tuhan gitu loh. Nggak perlu memperjuangkan di hadapan selingkuhannya. Kamu mau marah-marah sama selingkuhannya juga, kamu justru akan kelihatan jeleknya. Setuju nggak? Jadi kita perlu memperjuangkannya bersama di hadapan Tuhan. Perjuangkan di hadapan Tuhan, berlutut nangis-nangis. Ya, firman Tuhan katakan waktu Raja Hizkia dikatakan, kamu akan mati karena penyakitmu dan tidak akan sembuh. Raja Hizkia, dia nangis di hadapan Tuhan menghadap ke dinding. Dia menghadap ke tembok nangis sama Tuhan. Jadi kalau suamimu selingkuh, kamu sedang menghadapi pergumulan yang sulit, jangan nangis di Facebook. Jangan nangis direkam, dimasukkan ke YouTube. Ada yang mau bunuh diri pakai live lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini orang-orang kerajaan Allah diberikan kuasa, ada musuh datang mengaum-ngaum, kita punya lawannya masing-masing. Mari kita perjuangkan di hadapan Tuhan. Anda boleh nangis, saudara ya. Nangis, tapi nangis sama Tuhan. Air matamu tidak akan sia-sia ketika kita curahkan di hadapan Tuhan. Siapa yang kamarnya menghadap tembok, ada temboknya? Nah, jadi kalau punya kamar ada tembok. Punya kamar ada temboknya. Tempat tidurku, maksudnya kalau saya punya tempat tidur persis ada temboknya kan. Jadi waktu saya miring kanan atau miring kiri itu temboknya ada di depan saya gitu. Nah, itu kesempatan saya tuh kalau doa.
Ya kalau mau nangis, mau ngeluh, mau cerita apa, menghadap tembok ngomong sama Tuhan. Sampaikanlah apa yang kau rasakan, pahit, getirnya, manisnya, suamimu dulu gitu kan. Nggak usah juga nangisin yang nggak perlu gitu loh. Air mata kita tangisi jiwanya suamimu, itu loh yang penting. Yang kau perlu perjuangkan di hadapan Tuhan. Ada amin nggak? Oke, jadi bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu saudara, kita lihat lagi ya. Bagaimana kita menghadirkan tadi yang kenapa kita harus dalam kerajaan Allah? Karena ada si jahat, kemudian kita masing-masing punya lawan. Berikutnya, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita? Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu kita tuh untuk menghadirkan kerajaan Allah, kita tuh boleh minta. Minta, ya. Minta, cari, ketok, lakukan, cari usaha. Usahakan. Melalui apa? Saat teduh pribadi, baca firman, persekutuan-persekutuan seperti ibadah, kul. Semua Anda ikuti adalah salah satu cara untuk kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Amin gak? Berapa banyak yang sudah merasakan kau sudah cari. Surga itu bukan main-main saudaraku. Surga itu bukan hal yang gampang. Kita memang dijanjikan surga, tetapi untuk sampai ke sana kita harus ada bagian yang kita harus kerjakan. Ya, surga itu harus bayar harga. Untuk sampai ke sana itu kita perlu usaha, kita perlu cari, kita perlu prioritaskan, mendahulukan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Kalau di gereja kita ini ada seluruh pelayan jemaat akan membuat surat tanda tangan, ya, yang surat pernyataan bersedia mendahulukan kepentingan gereja di atas kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau lagi pelayanan minta izin, Kak saya absen izin karena saya mau kirim barang, nggak boleh kayak gitu. Ya semua harus berjalan mendahulukan kepentingannya Tuhan. Saudaraku, waktu kita menghadirkan kerajaan Allah ini kita cari ya. Saya yakin, saya percaya, ya saudara seperti tadi kerajaan Allah itu ada di dalam hatimu, dalam hati kita. Engkau yang tahu persis dunia nggak tahu, majikanmu nggak tahu. Ya tapi engkau bisa ngerasain, engkau sedang hidup dalam kebenaran atau enggak? Engkau sedang ngalamin damai atau enggak? Apakah engkau terlalu sedih gitu? Sedih kenapa gitu? Penyebabnya apa? Pasti ada kalau engkau bisa tanya sama Tuhan. Tuhan akan singkapkan gitu. Kenapa aku gelisah? Kenapa aku khawatir? Kamu ngomongin sama Tuhan. Ntar Tuhan akan kasih tahu. Ya, begitu dikasih tahu kau akan bisa menyelesaikan. Masalah itu bisa diselesaikan tanpa engkau harus jerit-jerit di sana kemari gitu ya, tapi cukup jerit sama Tuhan. Oke, bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah? Sekarang bagaimana cara hidup kerajaan Allah ya? 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah? Yang pertama, saudara, berani keluar dari kenajisan, saudara. Berani keluar dari ketidakkudusan. Berani keluar, putuskan saudara ya. Putuskan kalau engkau sering najis. Engkau sering hidup jadi enggak kudus karena engkau terus ada di dosa yang sama. Dan semua bilang, aku sudah lepas loh Kak Nafsi. Tetapi engkau tidak pernah melepaskan diri dari jalannya itu loh. Kalau engkau bilang, saya sama ngomong, saya melayani pelepasan saudara ya. Dia menunjukkan kepada saya titik-titik lemahnya, jadi saya tunjukkan begini. Ini titik-titik lemahmu. Apa yang akan kamu lakukan ketika kau mengetahui ini titik lemahmu sering jatuhnya di sini? Saya ajak dia untuk berpikir harus membuat keputusan. Bukan saya yang membuat keputusan. Masing-masing saudara harus berani membuat keputusan, bukan yang kompromi saudara. Keputusan yang keluar dari ketidakkudusan yang membuat seringkali jatuh. Kalau engkau jering jatuh di dalam pornografi, hentikan itu salurannya.
Kalau engkau sering jatuh di dalam keuangan, utang terus, hentikan tuh salurannya. Jadi semua yang membuat kita sering jatuh dalam dosa, engkau harus berani memutuskan. Ada amin gak? Selama itu terbuka, berkata hari ini tidak kah, tapi esok hari itu akan diulang lagi. Apalagi kalau sudah masih tersimpan di memori. Memorimu loh sini, bukan memori HP. Memori HP sudah dihapus kak, tapi memori di sini yang gak sulit ngilangin. Nah makanya di sini nih yang perlu saudaraku, perlu pisahkan diri, perlu tinggalkan hal-hal yang membuat kita nggak kudus. Tadi tuh ya, orang ngomongnya negatif terus. Nah kadang-kadang saya mulai mikir ya memang kalau saya tempatnya orang curhat itu ya memang saya akan dengar yang negatif-negatif gitu ya. Saya bisa melewati itu gitu ya. Tetapi Tuhan mau ingatkan saya bahwa kita semua nggak kebal, gitu, nggak kebal dengan dosa. Kita semua bisa jatuh gitu ya. Jadi perlulah waspada gitulah. Waktu kita harus meninggalkan keluar, berani meninggalkan hal-hal yang lama yang membuat kita jatuh, membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau perlu kalau teman-temanmu itu yang membuat engkau terus jatuh di situ, kalau perlu tinggalin. Setuju nggak? Tinggalin dong. Karena apa? Pergaulan yang baik akan merusak. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Saya tinggalin ya saudara, saya itu tinggalin ya dunia aku yang lama di Indonesia. Suami orangnya saya tinggalin. Semua yang buruk-buruk ditinggalin. Saya radikal, saya bilang saya berani, saya putusin radikal. Saya putusin berani ninggalin segala sesuatu yang membuat saya jatuh dalam dosa, yang membuat saya hidup enggak benar, saya berani ninggalin. Apapun harganya saudara. Kalau saudara mau memutuskan hari ini hidup dalam kerajaan Allah, apapun harga yang harus kau bayar, kau harus keluar dari sana. Kalau enggak, kamu akan jatuh bangun di situ, kamu akan ditarik di kekuatan bumi ini dan kau akan terus jatuh dalam dosa. Dan akhirnya apa? Binasa. Yang kedua, bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah? Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Yang kedua, berani membuktikan imannya, berani menghadapi kenyataan perapian yang menyala-nyala, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus berani menghadapi, saudaraku. Ada banyak yang tidak berani menghadapi kenyataan yang ada karena selalu berpikir hidup di dalam Tuhan itu semuanya indah dan semuanya baik. Pada kenyataannya api persoalan dan pergumulan, semua orang-orang menyebalkan ada di sekitar kita. Ya enggak? Jadi kita berani mempertahankan iman, membuktikan imannya. Saya percaya Tuhan di tengah-tengah masalah dan pergumulan, saya tetap percaya Tuhan sekalipun ya. Tetapi seandainya tidak pun Tuhanku, hendaknya aku tidak akan kompromi. Sekalipun doamu tidak terjawab, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, saya tidak akan menyangkali nama Yesus. Saya sudah melakukannya berulang-ulang. Untuk memilih Yesus atau memilih pria mapan. Itu kalau orang singlenya nih, single dulu waktu saya single itu kan pergumulan di sekitar situ. Untuk memutuskan sebuah perjalanan hidup saya, menikah atau enggak, berumah tangga apa enggak. Ini pilihannya banyak. Yang satu ganteng, yang satu seiman, yang satu ini muncul kan pilihannya banyak kan yang waktu single-single kan. Siapa yang masih single coba? Ini punya banyak pilihan kan? Punya banyak pilihan nih. Datang nih pilihannya banyak sekali dan saudara harus memutuskan satu. Nah waktu PDKT saudaraku, awalnya PDKT iya seiman, percaya Tuhan.
Tapi pada waktu masa berjalan 6 bulan, ternyata dia berkata, I'm never turn back dari imannya yang sekarang. Maka saya juga berkata, me too. I'm never turn back from Jesus. So, saya jalan ke sini, dia jalan ke sana, saya bye-bye. Berani membuat sebuah keputusan penting dalam hidupmu. Berani membuktikan imanmu bahwa di dalam Yesus engkau terima kekuatan. Membuat keputusan, membuat pilihan dalam hidupmu. Engkau yang tahu kerajaan itu ada dalam hidupmu. Kalau engkau nggak damai bergaul dengan seseorang, engkau sedang nggak damai PDKT dengan seorang pria, jangan berdoa, Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau bukan juga dekatkanlah. Itu artinya saudara memaksa kehendak Tuhan jadi atas hidupmu. Kalau sudah jadi, saudara tinggal ngerengek-ngerengek nangis. Salahnya siapa? Tanggung sendiri. Tapi kalau orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, engkau mau bersedia, Tuhan tuntun aku dalam kebenaranmu. Tuntun aku dalam kekudusanmu. Sehingga setiap langkah kita, mungkin orang akan pikir, kamu salah sih buat keputusan. Makanya gak nikah-nikah, makanya jadi perawan tua. Tapi gak apa-apa. Apapun resikonya, harus orang mau pilih untuk hidup dalam kerajaan Allah. Mari kita buktikan. Ya, ambil ketetapan hatimu. Yang terakhir, bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah? 1 Samuel 17 ayat 30. Berkatalah Daud kepada Saul, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Sekali lagi, berani membuat keputusan radikal. Kalau membuat keputusan radikal tuh saudaraku, apapun deh ya, saya ngomong tadi, apapun harga yang harus saudara bayar, apapun nanti reaksi dan dampak dari orang-orang di sekeliling kita, itu saudara nggak boleh goyah gitu loh. Karena itu kamu perlu hikmat. Kita perlu tuntunan Tuhan untuk membuat sebuah keputusan penting. Seperti saya radikal, saya berani ngomong radikal karena awalnya saya bukan orang yang tahu dari awal bahwa saya akan single life gitu ya. Saya akan melajang. Karena saya sudah melakukan percobaan. Ya artinya saya membuka hati untuk PDKT, untuk rencana sebuah keluarga. Tapi ternyata pada ujungnya saya harus membuat keputusan no married, single life forever. Nah, jadi begitu putusan ini saudara, begitu saya buat keputusan ini saudara tahu nggak? Ada orang kirim video loh, ditemukan seorang wanita tua dalam hidup dalam kesengsaraan dan menderita karena dia ditemukan hidup tanpa suami. Itu peperangan saudara dalam pikiran saya. Waduh, nanti kamu begini dan begitu, nanti kamu aduh, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Tapi saudaraku, dan bilang keluarga saya ngomong, aduh, saya punya adik satu perempuan tapi kok saya sedih ya dengan keputusan hidupmu. Ada banyak keputusan apapun yang kita buat pasti akan ada pro dan kontra, ya. Sekalipun Anda di sini juga nggak setuju dengan keputusan saya, itu juga nggak akan mengubah keputusan saya, gitu ya. Karena saya sudah buat keputusan, gitu ya. Jadi kalau saudara mau ngikutin jejak saya juga nggak harus tanya. Jadi saya kan ditanya sama Kak Lydia Ong. Lydia Ong kan sudah tahu kalau dia hidupnya akan single life forever. Jadi waktu saya konsultasi pesan sama saya, Narsi, jangan kamu ikut-ikutan Kak Lydia. Ya, tapi kamu jangan ikut-ikutan, asal ikut-ikutan. Kamu harus membuat keputusan karena Tuhan, engkau dengar suara Tuhan ngomong. Nah, waktu itu berjalan, iya Kak Nafsi, ya saya Kak Lydia, saya akan, saya nggak ikutin. Saya mulai tanya sama Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, saya tunggu-tunggu, saya seperti kamu mutusin itu, saya memutuskan keputusan ini, saya ambil keputusan, kemudian saya mengalami serangan pikiran saya memenangkan pertempuran di pikiran saya, ketakutan dan kekhawatiran saya. Nah saudaraku, waktu saya tinggalin,
Nah, karena apa? Satu hal yang saya putuskan nikah adalah dia seorang pria, duda 17 tahun, tapi dia cerai hidup. Dan istrinya sudah menikah. Secara hukum di Indonesia dia boleh nikah lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Boleh banget. Ya, di sana boleh banget nikah. Tapi saya harus mikir, saya ini hidup di dalam hukumnya Indonesia atau hukumnya kerajaan. Kerajaan Allah berkata kalau kamu menikah dengan orang yang sudah cerai hidup, kamu di hadapan Tuhan itu berzina. Jadi saya mengambil ketetapan itu, waktu itu saya ngerti banget soal keputusan ini, bahwa aku nggak mau di hadapan Tuhan dianggap berzina. Setuju nggak setuju, mosowe, Anda bengong juga nggak apa-apa. Ya, kalau Anda yang sedang di situ mikir ulang. Ya, mikir ulang. Kalau perlu pindah, ganti. Kalau masih pacaran, suami nggak boleh. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, putusin. Jadi begitu saya memutuskan perkara ini, saya hanya ngutusin sama Tuhan ya saudara. Saya memutuskan sama Tuhan sehingga keluarga saya secara jasmani nggak tahu. Nah, keluarga baru tahu akhir-akhir ini. Saya beritahu dan mereka reaksinya katanya saya menyedihkan. Jadi saya ngomong bergumul lagi loh saudara. Saya bergumul lagi loh. Kalau saya dianggap keluarga saya sebagai orang yang menyedihkan, saya berkata, tidak Tuhan, aku harus melawan. Aku adalah orang yang membawa kebahagiaan bagi lingkungan saya, bagi keluarga saya. Jadi waktu saya memutuskan ini saudaraku, itu ada harga yang harus saya bayar. Ada dampak-dampak yang negatif yang harus saya alami. Tetapi saya percaya apapun yang saya putuskan, saya tahu saya sudah mutusin yang benar. Untuk hidup saya ya saudara, untuk hidup saya ya, saya benar. Karena saya nggak mau melanggar aturan daripada firman Tuhan. Itu yang saya pegang. Jadi saudaraku, waktu saya mulai, ada waktu sebentar lagi ya. Nah, waktu saya mulai, ini mantan saya nih mulai PDKT dengan teman saya juga saya. Jadi saya tuh cek, baik hubungan saya ini baik karena kita nggak ada masalah ya. Jadi hubungan kami tetap baik. Jadi saya tanya sama dia, Pak, Bapak kan segi hubung PDKT-nya gimana? Oh baik, tapi saya sering kesel dibuatnya. Kenapa? Dia itu cemburuan banget Kak. Saya jawab, katanya cemburu itu karena cinta. Benar nggak cemburu karena cinta? Terus saya bilang gini, dia jawab gini, enggak dah, enggak gitu. Buktinya saya PDKT sama kamu 4 tahun, kamu enggak kayak gitu. Terus saya bilang, piye, enak zamanku toh. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.